Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Qulul. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 51 Hotel Kali Bening, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf TU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Qulul yang berjudul Diseminasi Rencana Tindak Lanjut Peserta Program Pengembangan Keprofesian Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau PPKG PCOK. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Allahumma amin. Ya, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah penyajian diseminasi, dan yang keempat tanggapan, pertanyaan, dan saran, dan yang kelima adalah penutupan. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak Ian Andreas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah, sehingga kita bisa dibimbing oleh Allah menuju tempat yang insyaallah diberkahi Allah. Kemudian sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada beliau kita Nabiullah Muhammad SAW. Ya, kami hormati Dewan Guru SP5 1 Kali Bening. Di hari yang cerah ceria ini, hari yang bersejarah untuk komunitas belajar kita, karena merupakan tahapan yang berikutnya yang sudah pernah terlalui. Pertama pembukaan waktu itu dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Muhammad Sodik, Magister Pendidikan. Hari ini kami selaku Wakil Kepala Sekolah diamanahi untuk melanjutkan komunitas belajar ini yang beliau namai dan kita kukuhkan bernama Spelling Edu. Spelling dalam artian SMP Negeri 5 Satu Bening, linknya itu berarti kita saling terhubung kepada mana dan ke arah mana atau ke bidang apa ya, education Edu, Spelling Edu. Nah, kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mewadahi atau menyempatkan
kita untuk mengaktualisasi salah satu fenomena yang mungkin sudah marak di PMM atau komunitas belajar di kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk diseminasi salah seorang rekan kita, Pak Farizal, Kepala Sarjana Pendidikan. Ini diamanai oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah yang melalui kegiatan PKG PJOK G2004 Jawa Tengah untuk bermaksud tujuan memaparkan, ya, kemudian membahas bersama, diseminasi paparan, kemudian dibahas bersama rencana pembelajaran berbasis PJOK, berbasis project is learning, dengan memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler. Apa yang dimaksud di sini adalah kita punya aset, ya. Para siswa kita mengingatkan bahwa aset kita itu sebenarnya dari mulai rumah kita masing-masing, jalannya seperti apa, kemudian lingkungannya, lahannya, sekolahnya seperti apa. Jadi itu semuanya aset, ya, dengan segala keterbatasannya. Misalnya bola, kita punya bola apa saja. Nah, kemudian di sini juga ada atlet, misalnya ada strategi kita berbakat dan berminat menjadi atlet. Waktu kita awal di BPDB, kita pernah diamani oleh kementerian melalui paparan data apotek itu kan setiap peserta didik ada namanya periodik, pendataan periodik. Di sana ada cita-cita, ada hobinya. Di sini banyak yang cita-citanya sebagai atlet. Kalau nggak salah 60% itu atlet. Cita-citanya sebagai atlet profesional. Nah, ini aset kita bersama. Nah, dengan adanya SPL itu, kita mengoptimalisasi komunitas belajar kita di SMP kita ini. Nah, insya Allah nanti ada paparan dan kita bahas bersama dari beliau Pak Farizal, rekan kita, untuk memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan aset SPD. Nah, inilah dengan membaca bacaan basmalah, diseminasi rencana pembelajaran berbasis PJOK berbasis project dengan memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler ini resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak, ya, kami sampaikan terima kasih. Acara yang ketiga adalah penyajian diseminasi oleh Bapak Farizal Imanul Falah SPD. Kepada beliau Bapak Farizal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, tadi sudah dibuka, sudah ada sholawat juga, jadi saya langsung aja. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman rekan guru sekalian yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan mengikuti atau melaksanakan rutinitas. Kalau rutinitas kita ini sudah menjadi program kita bersama, yaitu komunitas belajar Espali Edu. Ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan rencana pembelajaran PJOK, yaitu berbasis proyek dengan memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler.
Ya, kita bisa lihat di sini latar belakang yang mendasari kenapa saya membuat sebuah rancangan pembelajaran menggunakan cabang olahraga sepak bola, kemudian dikelola dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yaitu salah satunya cabang olahraga ini adalah cabang yang paling diminati, salah satu yang paling diminati dan paling populer di Indonesia. Hal demikian terjadi di banyak tempat atau daerah di SMP Negeri 5 Sapat Balibening yang bertempat di Dusun Kerurungan, Desa Asinan. Cabang olahraga sepak bola sangat diminati dan digemari oleh masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, cabang olahraga sepak bola sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin untuk mengikuti turnamen atau kejuaraan. Nah, dari data ini saya ambil di beberapa kejuaraan Tarkam. Tarkam itu kayak antar desa. Itu kalau anak-anak atau masyarakat dari Kerurungan, terkhusus pemudanya, itu apabila mereka tidak mengikuti kejuaraan atas nama desa atau dusunnya sendiri, itu beberapa pemuda itu diambil oleh daerah lain atau tim lain. Dan itu sudah beberapa kali saya temui di beberapa kejuaraan, khususnya di daerah Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Nah, hanya saja dalam pelaksanaannya kebiasaan dan tradisi terkait dengan cabang olahraga sepak bola tidak terlaksana secara terstruktur. Oleh karena itu, kebiasaan dan tradisi tersebut saya manfaatkan atau saya rencanakan menjadi sebuah media pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk menampung minat dan bakat siswa. Jadi minat dan bakat siswa di sini pun juga yang terkait dengan sepak bola sangat banyak. Hanya saja tidak ada atau belum ada daya tampungnya, belum ada yang mewadahi bakat mereka. Oleh karena itu salah satu yang mendasari saya untuk melakukan proyek kegiatan ekstrakurikuler cabang olahraga sepak bola. Yang berikutnya, nah, tujuan umum memberikan kegiatan yang positif kepada siswa dengan menggunakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai kesibukan di luar jam pelajaran efektif. Kalau terkait ini sama-sama kita ketahui bahwasanya anak di era sekarang banyak yang mengeluhkan orang tuanya itu terkait dengan gadget. Nah, ini salah satunya bisa diwadahi atau bisa disiasati menggunakan kegiatan yang berada di luar jam efektif. Kemudian memberikan pesan-pesan baik terkait etika kepada siswa dalam bersikap, berperilaku, berkomunikasi, dan sebagainya. Menumbuhkan kecintaan terhadap aktivitas gerak dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, ini mumpung anaknya mau ikut ekstrakurikuler dengan memanfaatkan apa yang mereka minati, di situ ada kesempatan untuk memberikan pesan-pesan positif. Nah, yang berikutnya, tujuan ekstrakurikuler sepak bola mengembangkan keterampilan terkait dengan gerak spesifik, teknik, dan strategi dalam cabang olahraga sepak bola. Partisipasi, yang berpartisipasi adalah peserta yang mengikuti ekstrakurikuler berdasar minat atau keinginan pribadi tanpa ada paksaan. Jadi nggak boleh dipaksa, kamu harus ikut dan lain sebagainya. Cukup kita tamu yang berminat saja. Tujuan dari keterampilan yaitu mengembangkan dan meningkatkan teknik, mendorong jiwa kepemimpinan siswa atau peserta, membangun kerjasama tim, dan mengembangkan kemampuan untuk membuat sebuah keputusan. Itu bisa dilatih di
beberapa cabang olahraga sebenarnya bukan hanya sepak bola, cabang-cabang olahraga yang melibatkan kelompok itu bisa dilatih untuk membuat sebuah keputusan. Nah ini yang menurut saya yang paling penting, yaitu yang keempat, etika atau perilaku, memberikan peraturan kepada siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler untuk menaati peraturan sekolah, menghormati dan menghargai semua guru dan staf, menjunjung tinggi sopan santun, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi di tujuan awal saya sampaikan, itu saya kalimatnya kalau yang paling sederhana ya mumpung bocah gelem melu, mumpung anaknya mau mengikuti kegiatan, kita tampung dan berdasar apa yang menjadi kesukaan anak. Nah di situ nanti ada semacam nilai tukar. Ya boleh mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, tapi harus nurut ya, tapi harus menaati peraturan sekolah ya. Kalau enggak, ia mending gak usah. Misalnya seperti itu. Biasanya kalau kita itu menggunakan sesuatu yang atau fasilitas yang diminati oleh anak, itu bisa lebih masuk pesan-pesannya kepada anak. Terus yang berikutnya, capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan. Capaian tujuan, pemahaman tentang aturan dan strategi permainan, pengembangan dan peningkatan teknik, sportivitas dan kerjasama tim, peningkatan etika ke arah yang lebih baik. Dan hasil yang diharapkan, peserta mampu memahami aturan dalam permainan sepak bola dan strateginya, keterampilan teknik berkembang sesuai harapan, peserta memiliki etika yang baik dalam kehidupan. Langkah-langkah yang harus dilakukan di sini yang saya paparkan. Yang pertama yaitu penyiapan musim, menentukan tujuannya apa untuk berlatih sepak bola. Pembagian tim, penyusunan program latihan, menentukan jadwal latihan. Pembagian tim dalam hal ini yaitu pembagian tim dalam pengelola. Tim pengelola itu nanti ada pelatih, mungkin ada penanggung jawab dan lain sebagainya. Afiliasi, pembentukan ikatan tim, kelompok identitas, peran dan tanggung jawab tim, komite dan pemuda masyarakat. Nanti bisa diajak untuk bekerja sama. Tujuannya apa? Komite, pemuda masyarakat dan lain sebagainya. Ini sudah bisa langsung ya Bapak Ibu, nggak bisa langsung, tapi bisa kita mulai. Itu fungsinya sebagai kelompok kontrol anak-anak saat kita sedang tidak bersama dengan mereka. Nah tujuannya kita sampaikan secara perlahan, step by step kepada masyarakat, komite maupun orang tua. Jadi kita punya kelompok kontrol di luar. Misalnya saat pembelajaran efektif, si bapak ibu guru berada di sekolahan. Ekstrakurikuler mungkin nanti apabila berkaitan dengan olahraga bisa dengan saya selalu guru PJOK. Lah di luar itu kan anak tidak ada yang mengontrol. Kalau di rumah biasanya ada kedua orang tuanya. Tapi kalau kita bisa berafiliasi dengan masyarakat juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi kontrol anak-anak di luar jam sekolah efektif, jam ekstrakurikuler, di luar rumah yaitu pengawasan orang tua, di masyarakat pun anak-anak ada yang mengawasi. Kemudian kompetisi yang direncanakan itu ada 3, Prapokda, Pokda, BCC. Kalau ini fleksibel Bapak Ibu. Prapokda itu biasanya di Korda. Apabila bisa mendapatkan juara 1 dan 2, itu nanti akan ikut Pokda di kabupaten. Kalau tidak lolos berarti tidak ikut Pokda. Kalau BCC itu Banjarnegara Junior Championship, dulu itu digunakan sebagai pengganti Pokda. Karena sudah beberapa tahun ini Pokda itu tidak berjenjang, tapi menggunakan sistem talent sporting, pakai kelompok umur, menggunakan batas usia. Jadi untuk usia SD sama SMP itu ya pastinya kalah bersaing dengan anak-anak
dari SMA, dari SLTA. Makanya dari SD, dari SMP itu dibuatlah kompetisi baru resmi dari kedinasan, yaitu BJJ, Banjarnegara Junior Championship. Tapi apabila sudah ada Popda, kemungkinan BJJ tidak ada. Tapi kalau Popdanya yang tidak ada, kemungkinan BJJ yang dilaksanakan sebagai tolak ukur di jenjang SLTP. Struktur program dan mitra dalam KBS, kurikuler dan ekstrakurikuler. Siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler tanpa ada paksaan. Waktu pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk latihan 2 sampai 3 kali per 1 minggu. Penanggung jawab Bapak Kepala Sekolah, fasilitator kegiatan guru PJOK berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah dan mitra kegiatan dengan wali kelas 7, 8, dan 9. Ini sih misalkan ya, saya kasih contoh. Kelas 7 yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, dicek absennya kok enggak pernah berangkat atau alwanya banyak. Nah itu nanti menjadi sanksi tersendiri untuk anak tersebut di kegiatan ekstrakurikulernya. Dan nanti saya ikut bergerak untuk menasihati anak atau memberikan masukan kepada anak pada jam ekstrakurikuler. Misal saya kasih contoh, ya kamu nih misalnya kepengen mau ikut sepak bola, masih kepengen mau ikut latihan sepak bola, ya semangat, kamu harus berangkatnya harus rajin. Nah ini yang saya maksud dengan berkolaborasi. Juga dengan guru mapel yang lain, apabila mengawasi anak-anak, ya jangan suka itu loh Pak, anak yang ikut sepak bola kok kayak gini. Nah nanti sanksinya maksudnya salah satunya kalau dari saya maksudnya di ekstrakurikulernya. Tapi dengan cara bertahap Bapak Ibu. Kalau misalnya caranya terlalu frontal karena mereka anak-anak biasanya cepat, nggak kuat, malah keluar anaknya. Jadi tujuannya di sini yaitu mengarahkan anak menuju ke arah yang lebih baik. Misalnya anaknya itu nakal banget, ya paling enggak nanti berubah nakalnya nggak patia, ya. Sudah ada perubahan. Kemudian pesan-pesannya tetap disampaikan seperti itu. Biasanya anak kalau ditagih dengan sesuatu hal yang menyenangkan bagi mereka, itu akan lebih mudah dikendalikan. Saya berpendapat sih seperti itu. Terus yang berikutnya, aset yang dimiliki sekolah tadi sudah sempat disampaikan dari Pak Yan. Yang pertama yaitu modal manusia SDM, memiliki kepala sekolah dan guru yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah 7 orang ya. 7 orang betul ya. Peserta didik yang berjumlah 135 ya sekitarnya. Enggak nyampe. Nanti saya lupa data. Setiap kelas ditargetkan minimal ada 5 siswa yang berpartisipasi mengikuti ekstrakurikuler. Nah ini yang agak susah, membuat anak jangan sampai kita yang minta, tapi anak yang berminat. Dari 5 anak per kelas itu tujuannya apa? Yang diharapkan 5 anak dari per kelas itu nanti bisa menjadi barometer teman-temannya di dalam kelas, mencontohkan atau yang memberikan semacam apa ya? Ya nyontoni sih, ya nyontoni, memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Ada barometernya per kelas. Bahasa kerennya kader apa ya? Dikaderkan di situ 5 anak per kelas. Kemudian modal fisik, sarana dan prasarana, memiliki halaman sekolah yang dapat digunakan untuk berlatih meningkatkan kualitas fisik, lapangan sepak bola yang walaupun masih non standar tetap milik masyarakat, akan tetapi masih dapat digunakan untuk pelatihan meningkatkan kualitas teknik, memiliki lab komputer untuk memberikan tayangan-tayangan pembelajaran yang berbasis video, kemudian memiliki jaringan internet juga sebagai media komunikasi, memiliki 6 bola tendang dan 26 kun. Modal finansial
yaitu memiliki dana BOS yang dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan kas peserta apabila diperlukan sebagai sumber cadangan apabila kegiatan tidak dapat diajukan melalui pembiayaan BOS. Misal ada uji tanding, separingan, anak membutuhkan fasilitas lapangan yang standar dan lain sebagainya. Mungkin nggak bisa diajukan lewat BOS karena itu acaranya di luar kegiatan sekolah ya. Kalau yang bisa diajukan, setahu saya kan kejuaraan resmi beserta uji coba 2 kali. Jebule uji cobanya yang dibutuhkan anak adalah 4 sampai 5 kali. Berarti di luar itu salah satunya solusi bisa menggunakan kas peserta. Kemudian berikutnya, evaluasi secara umum kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan harus dievaluasi dalam kurun waktu. Kalau saya merencanakan minimal sekali 1 bulan sekali. Ini dibahas nanti anak-anak sing nyon sewu mungkin kurang bersepakat dengan peraturan yang diberikan siapa saja. Di mapel ini siapa saja, di mapel B siapa saja, di mapel C siapa saja, di kelas 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan siswa dalam berlatih. Nah, kalau dalam berlatih, kalau dalam yang tadi terkait dengan perilaku, memang harus dikomunikasikan. Evaluasi yang dilakukan meliputi perkembangan siswa dari segi teknik, fisik, dan etika. Nah, ini etika dalam keseharian siswa. Evaluasi secara khusus tujuan ekstrakurikuler meninjau ketercapaian kegiatan ekstrakurikuler dalam 1 bulan sekali. Jadi saya punya rencana dari segi teknik, strategi, dan taktik itu ada 1 bulan sekali saya refleksikan lah. Ada peningkatan enggak, peningkatannya sejauh mana, umpan balik dari peserta tentang apa yang dirasakan mahasiswa dalam berlatih dan dilakukan dalam bentuk refleksi. Sama refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pengelolaan, dan penerapan ekstrakurikuler. Ini balik tadi dari yang awal tadi, setelah dilakukan evaluasi dan lain sebagainya, ternyata ada 3 anak misalnya sih kurang maksimal perbaikan karakternya atau etikanya. Nah, itu kita bisa bahas bersama, menyusun strategi yang lain untuk menangani anak-anak yang mungkin dengan penanganan sebelumnya kurang maksimal. Evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi kinerja tim dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi jadwal latihan, yaitu meninjau jadwal latihan agar tidak bertabrakan dengan kegiatan lain, misal P5 dan lain sebagainya. Ada mungkin pramuka, ada kemah, terus ada acara kegiatan sekolah atau program sekolah yang lain. Evaluasi keterlibatan masyarakat, meninjau kolaborasi kinerja yang dilakukan dengan melibatkan komite sekolah dan pemuda. Ini yang baru saya rencanakan. Rencananya nanti habis ini mau mulai memaparkan atau menyampaikan tujuan dari kegiatan yang akan kita buat bersama ini. Terus yang berikutnya, tantangan kemudian solusi. Tantangannya yaitu yang pertama, manajemen waktu, faktor alam atau cuaca, pengawasan peserta didik yang dilakukan secara intens, pendidikan karakter yang dilakukan secara bertahap. Ini harus bertahap sekali, bertahap dan pelan. Jadi harus sabar sekali. Biasanya 1 kali, 2 kali disampaikan, dinasihati, belum masuk, diberikan pesan-pesan. Ada yang langsung jadi, ada yang nunggu 1 bulan dulu, ada yang nunggu 3 bulan dulu, bahkan mungkin sampai selesai ekstrakurikuler belum. Nah, ini yang harus sabar karena masing-masing individu dari anak berbeda-beda. Evaluasi dan umpan balik kepada peserta, keterlibatan dengan pihak masyarakat. Solusi, merencanakan jadwal latihan efektif, alternatif pergantian jam latihan, rutin mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait,
Pendidikan karakter terkait dengan etika diberikan secara bertahap dan perkembangan peserta selalu diawasi oleh tim. Tim itu ya semua bapak ibu guru yang ada di sekolah. Memberikan umpan balik individu kepada setiap peserta, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak masyarakat, komite dan pemuda untuk menunjang pendidikan peserta dan sebagai kelompok atau tim kontrol serta pengawasan peserta di luar jam sekolah maupun jam ekstrakurikuler. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Rizal yang sudah menyampaikan tentang materi hari ini. Acara yang keempat adalah tanggapan, pertanyaan, dan saran. Monggo Bapak Ibu apabila ada tanggapan, pertanyaan, dan saran kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini menanggapi ya. Tadi sudah ada tujuan, tapi saya belum melihat indikator. Indikatornya itu seperti apa. Terus kemudian tindak lanjut setelah ini mengikuti ekstra, dan setelah selesai anak itu di kelas 9 itu diharapkannya nantinya apakah ikut yang klub di sini atau di mana seperti itu untuk menambah mereka tuh lebih semangat lagi. Jadi untuk capaian misalkan 5 ataupun 7 ataupun berapa, kemungkinan kalau kita persiapkan adanya jembatan ke sana, harapan-harapan atau contoh-contoh yang sudah ada, mungkin akan lebih semangat lagi untuk mengikuti ekstra di instansi tersebut begitu. Kadang kan dia tidak fakta ya, tapi kadang ada setelah selesai mereka tidak melanjutkan, padahal anak tersebut ada bakat, tapi anak tersebut tidak melanjutkan sekolah lagi ataupun tidak melanjutkan bakatnya itu. Itu tanggapan ataupun apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya cuma mau memberikan tanggapan sama Pak Farizal. Itu ya, saya akan memberikan tanggapan untuk yang Pak Farizal dari awal sampai akhir. Memang untuk diseminasi seperti ini praktek baik untuk guru itu sangat membantu saya, terutama nih Pak, untuk mengurus yang ekstra tari sama PMR. Mungkin seperti itu, dimulai dari tadi ada kegiatan tentang pembentukan ikatan tim atau afiliasi ya, itu untuk tokoh masyarakat ataupun kegiatan yang jadi untuk orang luar itu bisa mengontrol karakter siswa. Itu sangat bagus sekali. Selain di sekolah juga di rumah seperti itu kan ya, di lingkungan masyarakat juga, supaya mereka kan jatuhnya kita lulus dari sekolahan kan tidak untuk mandiri ya. Kita lulus dari sekolahan, anak-anak maksudnya lulus dari sekolahan itu kan untuk mandiri, untuk menjadi siapa saya, siapa aku, seperti itu. Nah saya itu tadi setuju sekali untuk yang afiliasi. Kemudian yang kedua, mungkin ini saya hanya memberikan pendapat. Yang kedua yaitu kebetulan saya juga di sini kan bukan mengaku ya, mungkin mendampingi anak dalam kegiatan ekstra PMR sama yang latihan tari. Kalau yang ekstra PMR dan
belum ada refleksi untuk kedepannya yang dua kegiatan itu. Jadi saya ikut diseminasi ini, kedepannya mungkin saya akan merefleksikan kepada anak-anak yang ikut kegiatan tari dan PMR itu supaya kedepannya itu mau seperti apa. Penyampaiannya tadi sama dengan yang Pak Hasan. Jadi kalau yang tari nanti depannya itu mereka apakah juga ingin sebagai penari, yang PMR itu mereka apakah peduli dengan sesama atau tidak. Mungkin seperti itu. Jadi di sini saya akan memberikan support mungkin sama Pak Farizal, mungkin sama dengan Pak Hasan juga atau guru-guru yang lainnya di SMP 5 memberikan support mungkin di SMP Negeri 5 satu Alat Kali Bening biar lebih berwarna. Mungkin memang banyak kegiatan, jadi mereka tidak monoton dengan kegiatan KBM. Kita kan cuma mendidik karakter mereka nih. Untuk yang nilai-nilai itu kan memang kemampuan anak tidak beda-beda, jadi beda-bedakan ya kayak gitu. Jadi supaya lebih berwarna lah di SMP sini dengan adanya tari, PMR, kemudian ekstra pramuka, sepak bola, mungkin bujira, OSN dan segalanya gitu. Saya cuma mengucapkan terima kasih itu 2 hal itu saja. Oke, mungkin sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih. Langsung mohon deh, Bapak Ibu yang pertama dari Pak Hasan ya. Kebetulan dalam program ini memang kami diarahkan belum sampai ke indikator, baru merencanakan secara umum saja. Itu mungkin nanti jadi masukan saya untuk kedepannya nanti akan saya buat. Terima kasih sekali. Nah, butuh saran yang banyak, butuh masukan yang sangat banyak. Karena saya tidak bisa bersaran sendiri Pak, harus dibantu dari banyak pihak, apalagi dari teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian yang kedua, keterlanjutan jenjang berikutnya, anak nanti diarahkan kemana gitu. Nah ini terkait dengan ini juga pernah saya pikirkan, ya nggak sekali, beberapa kali, bahkan sering kali saya pikirkan, bocah nanti gimana ya, nah misalnya menagih ini itu dan lain sebagainya. Itulah tadi Pak Hasan yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kenapa ekstrakurikuler itu tidak boleh ada paksaan, harus berdasar minat pribadi dari anak. Ya, karena secara umum ini baru awal kita mulai atau baru awal saya mulai, itu tidak mampu atau tidak berani untuk menjanjikan kepada anak-anak. Ibaratnya nggak bisa atau nggak berani menjanjikan, nanti kamu misalnya ikut sepak bola, nanti kamu juara, nanti kamu kayak gini itu nggak berani. Karena itu hasil yang sangat di luar jangkauan sebenarnya. Hanya bisa memprediksi tapi tidak bisa memastikan. Dan prediksi itu tidak boleh disampaikan ke anak malah. Karena nanti mereka anak-anak, nanti tanggapannya beneran. Nah itu yang nanti bahaya, nanti kita ditagih malah bingung. Makanya harus berdasar minat, kemudian disampaikan kepada anak-anak. Saya tidak menjanjikan apa-apa, saya tidak menjanjikan juara, tapi saya menjanjikan ngomong kalian. Itu pun kalau kalian manut, kalau kalian mau menaati peraturan sekolah. Nah enggak ya mending enggak. Tapi sebelum itu ya ada semacam rencana lah, rencana-rencana tertentu yang membuat kita bermain komunikasi sebenarnya dengan anak. Bahasanya kita sederhanakan, agak kita putar. Jadi ini anak itu apa ya? Dia tetap berminat, dibuat anak itu tetap berminat. Dengan minat itu, dengan kecanduan sepak bola itu, nanti kita bisa mengendalikan anak ke arah-arah yang positif. Ini seperti itu. Apabila Pak Dilalas juara dan lain sebagainya, yaitu alhamdulillah yang diharapkan. Tapi jangan sampai anak dijanjikan. Kalau anak dijanjikan, nanti kita yang berat. Apalagi ini baru awal sekali kita merencanakan. Kayak
kemarin saya sempat membuat sebuah uji coba dalam kelompok dengan skala yang lebih kecil, yaitu ekstrakurikuler sepak takraw. Itu saya buat demikian Bapak Ibu. Jadi saya arahkan ke situ. Jadi targetnya ya enggak anak jadi baik banget, ya enggak sebenarnya. Karena masing-masing dari anak beda-beda. Ya paling enggak yang tadi nakalnya luar biasa itu ya nakalnya berkurang gitu. Atau syukur-syukur hilang. Dan kemarin pun ada yang bisa langsung jadi dalam beberapa aspek, yang aspek lain enggak. Ada yang enggak jadi, ada yang ngabar, beberapa soal jadi aja. Ada yang enggak tahan kemudian keluar, oh ya enggak apa-apa. Kan seperti itu, kan saya enggak minta, saya kan enggak nyuruh, kamu kan kamu yang minta. Nah, dengan apa yang anak minta itu, anak minati itu kita manfaatkan untuk ditampung. Kemarin yang paling jadi ya sebenarnya kemarin yang takraw itu kan ada 5 anak. Itu yang saya tidak berangkatkan untuk Prapokja di Karangkobar 1 anak, karena tidak menyepakati kesepakatan yang tidak saya berangkatkan. Itu nanti jadi cambuk tersendiri. Jadi cambuk tersendiri bagi anak-anak yang lain. Oh ternyata Pak Guru itu beneran orang ngapusi. Persyaratan sudah dikumpulkan Pak, si Ilham kelas 3 pada saat itu. Tapi kok mendadak pas pada saat besok mau berangkat, sekarang rambutnya di stick gitu. Ya udah kamu gak usah berangkat. Kan kita sudah bersepakat bareng-bareng. Dan sebenarnya yang disetik bukan cuma si Dendi, bukan cuma si Ilham, tapi Ilham, Dendi, Dendi, Dendi. Itu disetik semua, yang bukan cuma si Mas Luka. Saya tawarkan, gini aja, saya juga gak mau kewirangan, kamu sudah mendaftar. Kan nanti saya kewirangan sama teman-teman Porda, kalau sudah daftar laporasi dan pakai kayak gitu. Saya tawarkan, mau dihapus, kamu besok dihilangkan sticknya, gimana caranya saya nggak tahu. Yang jelas harus hilang atau nggak usah berangkat. Saya tawarkan seperti itu, dan saya itu nggak main-main. Saya siap sekali dengan konsekuensi malu sama teman-teman Porda, daripada saya bawa anak-anak ke sana dengan rambutnya distik dan lain sebagainya. Nanti sekolahannya yang malu di sana. Loh, bocah satap 5 kali benih itu apa guru-gurunya orang pada ngomongin. Kan ya karena bukan cuma saya sebenarnya, tapi bapak ibu guru yang lain. Saya pertimbangkan itu. Saya memang siap malu pada saat itu. Tapi 3 anak menyanggupi. Itu menyangkut dia, mesti harus oke berangkat. Ya misalnya ada kejuaraan, ya saya sampaikan apa adanya. Kamu di sana nggak seneng-seneng, kamu di sana itu prihatin, kamu di sana itu berkunjung ke tempatnya orang, jangan sembarangan, jangan seperti dewek. Tolong dijaga bicaranya, dijaga adabnya, dijaga etikanya, karena itu bukan rumahnya kamu lagi bertamu. Ya selayaknya orang bertamu seperti apa, itu macam-macam lah, hal-hal semacam itu yang saya sampaikan. Kemudian seperti itu Pak Hasan maupun sejarah ini kayaknya untuk menjanjikan ke jenjang yang berikutnya seperti campur untuk anak agar lebih semangat, itu belum bisa disampaikan karena kita baru mulai. Nah kita untuk kedepannya mungkin berani, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita sampai pada titik bisa menjanjikan anak untuk sekolah di jenjang yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Untuk saat ini saya rasa belum. Mungkin untuk cambuknya biar lebih semangat itu biasanya saya dengan fasilitas sparring. Besok pada sparringan, ya kamu yang mau ikut sparringan besoknya latihannya sengaja. Kamu nggak boleh bolos sekolah. Kalau dari sekarang sampai pelaksanaan kalau kamu bolos sekolah, berarti kamu besok nggak ikut sparringan, misalnya kayak gitu. Ya kemarin yang saya gunakan juga seperti itu. Kemudian tanggapan dari dunia, sambil cakap Pak Hasan kok nonton. Dari dunia, terima kasih sekali atas tanggapannya dari jenengan dan pendapatnya. Pokoknya terima kasih sekali. Karena sebenarnya kalau diamati dari apa yang saya sampaikan tadi, tujuan utamanya kan sebenarnya bukan sepak bola. Saya nyoba sepak takraw juga seperti itu, sepak bola seperti itu, dan mohon maaf
di tetangga kita saya menerapkan cabang lain untuk bola voli ya juga sama. Sebenarnya cabang olahraga apa yang diminati anak itu kan hanya sebagai fasilitas atau sebagai alat. Nah, di situ sebenarnya tujuan utamanya ya tadi karakter, menyampaikan itu yang digunakan yaitu sesuatu yang anak-anak sukai. Biasanya kan lebih masuk di situ, kan lebih mudah. Itu sih pendapat saya seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan hanya bisa digunakan di sepak bola saja, di semuanya bisa. Tapi ya itu caranya memang nggak bisa frontal. Bapak Ibu sama anak-anak memang harus bertahap. Tapi jangan sampai keluar dari ketegasan. Kalau sampai keluar dari ketegasan, katakanlah pelin-pelan dan lain sebagainya, ya nanti jadi bumerang buat pengelolanya. Ibaratnya nanti anak, wes lah disetip bayo, badai ini jebule bapak Pak Guru atau cuma nakut-nakutin tok dan lain sebagainya. Kok nyatanya nggak apa-apa, kok nyatanya nggak apa-apa. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Bahkan yang jauh Pak Ibu, pas takror kemarin kasusnya Ilham tidak saya berangkatkan. Padahal apabila Ilham diberangkatkan pada saat itu ada potensi untuk ngambil juara 2 pada saat itu. Kenapa? Karena yang passingnya paling bagus itu 2 anak, Dendi sama Ilham. Tapi saya memilih daripada nanti jadi berkurang buat saya dan sekolahan, teman-teman guru yang lain juga ikut terlibat di situ. Ibaratnya di sana kalau sampai terkenal jelekan sekolahannya, bukan hanya saya. Ya demi mengelola anak ya sudah, saya stop. Prestasinya gila nggak pada saat itu kan Ilham anak kelas 3, kelas teman dan lain-lain. Mereka dia akan merasakan itu justru nanti akan jadi semacam daya ingat yang luar biasa. Insya Allah kalau anaknya masih sehat sampai kapanpun akan selalu teringat gara-gara saya rambutnya di stick saya nggak berangkat takror. Ya nggak harus sekarang, nggak harus kemarin, nggak harus besok. Mungkin 10 tahun yang akan datang anak mungkin baru tersadar. Oh jebule saya dulu salah. Jebule saya di warna itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak masalah. Saya lebih memilih anak kehilangan kesempatan untuk dapat piala, dapat piagam daripada anak kehilangan momentum untuk memperbaiki karakter pada dirinya sendiri. Itu pilihan saya. Terkait dengan demikian tadi, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada lagi yang lain, monggo. Terima kasih. Ini menurut saya ini menarik sekali disampaikan oleh Pak Riza. Lebih dari perencanaan ini sangat luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu yang di SMP di masa depan ini kita dukung bersama kegiatan tersebut. Semoga lancar dan membuahkan hasil sesuai dengan tujuan. Amin. Nah mungkin itu tanggapannya Pak Riza. Kemudian ini masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan ini Pak Riza. Rencana durasi kegiatan ekstra ini rencananya bagaimana, kita ya seperti apa, ini berapa durasinya per bulan atau apa dan sebagainya, kemudian lokasinya di mana, karena sepak bola ini kan memerlukan lapangan, kemudian peralatan yang mungkin cukup kalau sepak bola ini kan cukup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira dalam sebuah merencanakan pasti sudah ada gambaran terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya, pertanyaannya, daya dukung
apa yang sekiranya itu membuat Anda itu merencanakan kegiatan tersebut? Satu lagi Pak Rizal ya. Satu lagi ini Pak. Yang ketiga adalah rencana cadangan jika rencana awal ini terjadi hambatan, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih Pak Iksan. Terkait dari pertanyaannya Pak Iksan yang pertama tadi rencana ya Pak, rencana durasi kegiatan ekstra. Terus ya. Yang pertama rencana itu 2 sampai 3 kali per minggu itu yang direncanakan. 2 sampai 3 kali pertemuan dalam 1 minggu ekstranya. Terus 4, saya sudah melakukan uji coba 2 kali pertemuan di lapangan sini, lapangan Kerungurungan. Nah, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan yang bentar. Nah ini Mbak Esa yang memiliki lapangan sepak bola non standar. Nah, lapangan sepak bolanya masih non standar memang, tetapi lapangan sepak bola tersebut masih bisa digunakan untuk peningkatan teknik. Kalau hanya untuk meningkatkan teknik itu bisa, untuk menyusun strategi bisa. Hanya saja untuk melakukan uji tanding lah anak itu harus keluar mencari lapangan yang standar seperti itu. Kemudian fasilitas yang lain terkait dengan peralatan alhamdulillah kita memiliki 6 bola, ada 6 bola dan ada 26 kun. Ini fase awal yang paling penting itu nomor bola. Paling penting sekali itu nomor bola. Kemudian sarana prasarana yang lain itu sebenarnya bisa dimodifikasi. Misalnya antena yang digunakan untuk latihan kelincahan itu zigzag. Itu kita tidak harus beli sebenarnya. Bikin pakai bambu, tancap-tancap kayak itu juga bisa. Itu bisa dimodifikasi. Tapi alat-alat yang jelas tidak bisa dimodifikasi itu kan bola. Bola memang harus standar. Tapi alhamdulillah kita sudah memiliki 6 bola. Kunnya sudah ada 26. Itu terkait pertanyaan yang pertama tadi dari Periksa. Kemudian pertanyaan yang kedua, gambarannya sih seperti apa? Daya dukungnya apa sih kok saya berminat atau tertarik untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler? Jadi seperti ini Bapak Ibu, di samping karena tuntutan dari program PKG, sebenarnya ya dasar kalau dari saya pribadi ya memang suka saja, suka olahraga gitu, simpel memang. Kemudian yang paling kuat ya ini tadi Pak yang melatar belakangi. Jadi di wilayah sini, wilayah SMP 5 SMP kita itu punya kebiasaan sepak bola, bahkan pemainnya bagus-bagus. Saya sudah pernah lihat pas pada saat di beberapa kompetisi. Wah itu anak kerungan. Itu sih anak mana? Itu anak kerungan. Ada dari teman-teman kelas seperti itu. Nah ternyata memang dari wilayah sekitar sangat terkenal. Bahkan Nyon Sewu ada kalimat sing keluar kayak gini. Apa sih bawang di bawah asinan? Oh ada ke depan kok berhadapan sama anak-anak kerungan terus libat kabeh.
karena memang kualitasnya bagus. Hanya saja nah ini tidak ada yang mewadai anak-anaknya. Nah itulah saya tertarik untuk menampung anak-anak tersebut dalam kegiatan ekstra. Kenapa nggak klub saja gitu? Klub itu nanti bidang pengelolaan. Kalau ekstrakurikuler itu masih masuk dalam norma-norma yang notabene banyak pendidikannya, melibatkan pendidikan kayak karakter dan lain sebagainya. Kalau ekstrakurikuler kan kegiatan menampung minat dan bakat. Minatnya dulu baru bakat. Kalau klub tidak bisa langsung ke bakat. Terus rencana cadangannya apa? Jangan jauh baik saya mikir rencana cadangan jadi maksud kegiatan lain atau apa? Ya tentunya misalnya dalam suatu kegiatan pasti kan ada hambatan. Dan biasanya itu kalau dalam merencanakan dan sebagainya semangat sekali, tetapi pada saat di jalan, tengah jalan dan sebagainya ada hambatan, itu pasti menjadi hambatan tersendiri. Nah artinya karena Anda ini terpacu dengan tujuan, agar tujuan tetap tercapai, hambatan bisa dilewati dalam kegiatan yang ada progres, kan harus ada tentunya solusi. Wah ini panjang, ini harus nih penting sekali Pak Iksan menurut saya. Ini sebenarnya solusi dari tantangan yang baru ada Pak di gambaran sini. Belum baru ada gambaran kira-kira tantangannya apa ya? Kira-kira tantangannya kayak ini nanti solusinya seperti ini. Tapi kalau untuk menghadapi tantangan yang nyata besok misalnya terjadi, itu yang paling mendasar sekali dari saya pribadi itu biasanya tingkat kejenuhan, baik dari pembina, tingkat kejenuhan baik dari pembina maupun dari pemain. Nah kalau dari anak-anak bisa disiasati. Kenapa bisa disiasati? Karena dalam program latihan itu ada namanya fase transisi yang dirancang sedemikian rupa berdasarkan keilmuan untuk mengatasi tingkat kejenuhan pemain itu ada. Nah yang jadi problem dari pembina itu kejenuhan dari pembina itu. Nah saya biasanya mau memaksa diri Pak Iksan. Jadi saya di takraw pun juga sebenarnya jenuhnya ya luar biasa. Terus di bola voli juga yang notabene bola voli itu cabang aslinya saya Pak Iksan. Fak memang menguasai secara keseluruhan, detail sekali. Itu pun dalam pelaksanaannya merasakan jenuh yang luar biasa. Ya solusinya itu dari saya pribadi memang harus selama ini saya mengatasi kejenuhan dengan memaksa diri. Pokoknya memaksa diri. Terus terbayang anak sebenarnya. Duh malas teman, kasihan sekali anak-anak sudah pada parep-parep, sudah pada nungguin kadang. Makanya kadang saya itu kalau tidak ada jam di sini, ada jadwal latihan anak, udah gerimis, tetap terjang kemarin. Yang penting saya sampai sini, nanti kok ternyata di sini hujan besar, yang penting saya sudah bertemu dengan anak-anak. Jadi harapannya saya memenuhi harapan anakku, Pak Guru datang gitu. Tapi ternyata nyatanya hujan, nggak mau gimana lagi. Itu biasanya yang jadi pacu sama anak-anak. Apalagi kalau anak-anak yang mampu memenuhi syarat-syarat tadi itu yang saya sampaikan terkait dengan peraturan sekolah dan lain sebagainya. Itu malah kayak belenggu bagi saya, kayak belenggu. Malah kasihan sekali bocah sudah mampu dengan segala macam syarat yang dia juga sudah sebagian atau mungkin hampir semua sudah mampu untuk melaksanakan. Sudah parah kok saya nggak datang atau dihilangkan kan kasihan. Yang kemarin kenapa saya tidak meneruskan takraw anaknya hilang habis minta sepak bola, ya saya turuti keinginan mereka, tapi ada nilai tawarnya seperti itu. Berarti saya coba memang kemarin di takraw sekarang lebih kecil, saya memang
agak keluar dari situ kepengen mencoba dengan skala yang lebih besar, karena sepak bola jumlahnya lebih banyak anak-anaknya dan nilai tamunya juga lebih banyak, karena yang berminat pun juga lebih banyak. Anak takraw juga lari ke sepak bola semua akhirnya. Rencana cadangannya ya paling itu tadi Pak, memaksa diri kalau dari saya kejenuhan. Tapi kalau yang secara umum sih ini manajemen waktu, misalkan dilalah kok apa ya, jadwal latihannya kok bentrok dengan kalau yang sudah saya lakukan saja ya Bu ya, walaupun di lain kegiatan, jadwal latihannya kok bentrok dengan kegiatan sekolah yang lain. Misalkan biasanya saya arahkan anak malah untuk mengikuti kegiatan yang lain. Misal apa ya, P5 ada P5 tapi bentrok dengan jadwal latihan. Kalian harus ikut P5 ya. Kalian kan bukan cuma di SMP 5 kan bukan cuma ikut ekstra sepak bola, bukan cuma jadi anak sepak bola, tapi jadi anaknya semua bapak ibu guru. Jadi ya harus bakti sama mereka semua. Kalau bapak ibu guru sudah ada kegiatan sekolah, ada kegiatan, ya kamu harus nurut, harus berbakti sama sekolah. Jangan cuma sepak bola. Nah kamu nggak mau ikut acara P5 misalkan, ya kamu mending nggak usah ikut sepak bola. Nanti darah saya nggak mau kamu, ini kayak gitu. Jadi memberikan kesan kepada anak bahwasanya kalian bukan cuma anak sepak bola, kalian itu anak SMP 5. Kalian bukan cuma punya Pak Rizal sebagai guru PCOK Kelurahan Lebat Barat, tapi juga punya bapak ibu guru yang lain gitu. Nah itu memang kayaknya berat sih Pak, susah, tapi perlu dicoba. Kemudian ada pengawasan peserta yang dilakukan secara intens, memang intens sekali Pak. Kalau mau jadi, itu pun saya sebenarnya tidak menghendaki untuk semua terlampaui, minimal ya terawasi oleh kita bapak ibu guru yang ada di sekolah dan orang tua di rumah. Sebagai tambahan syukur-syukur, nah ini yang harus pelan sekali memang dalam urusan melibatkan masyarakat untuk mendukung pendidikan anak, bukan sepak bola anak. Sepak bola ini kan cuma fasilitas saja, tapi yang paling inti itu pendidikannya anak. Ya memang solusinya sabar Pak Iksan, karena bertahap sekali, harus bertahap sekali. Dari sabar itu ya nanti ya tadi kejenuhan. Kemudian evaluasi dan umpan balik kepada peserta. Ini memang keterlibatan dengan pihak masyarakat. Ini tantangan-tantangan yang gambaran ini saya mungkin terjadi di masa yang akan datang pada saat pelaksanaan. Solusinya sementara saya punya bayangan yang seperti itu, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak masyarakat untuk menunjang pendidikan peserta dan sebagai kelompok tim pendidikan di luar jam sekolah dan jam ekstra. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak Risa, mohon maaf apabila jawabannya itu kurang memuaskan, yang masih jauh dari kekurangan. Makanya saya butuh sekali saran, butuh sekali kritik dari Bapak Ibu agar program yang saya susun ini bisa berjalan dengan baik. Saya tambahkan ini. Jadi kan untuk yang tadi sampaikan itu kan teknis, itu hal teknis yang masuk mungkin sedikit ini kan karena ini kegiatan fisik, dan apabila anak ini kena cedera, nah ini juga kan tadi memang belum disinggung, namun memang tadi saya harapannya sih sedikit masuk ke situ, namun tidak apa-apa, jadi nanti tidak perlu dijawab oleh Anda. Dan harapan saya secara pribadi ini Pak Reza, saya selaku rekan Anda di SMP 5 Sata Kaliben ini sangat mendukung kegiatan yang Anda rencanakan dan mudah-mudahan lancar. Namun
biasa terjadi. Nah, harapannya nanti karena tujuannya sudah bagus, jangan sampai nanti menimbulkan luka atau hal-hal yang malah membuat anak itu sendiri menjadi cedera. Itu mungkin dari saya, ini tidak perlu dijawab. Terima kasih. Nyuwun sewu, wonten malih. Ini sangat menarik sekali dan bagus ya, karena ini juga kaitannya dengan karakter ya. Intinya sebenarnya setelah saya dalami penjelasannya Pak Farisal di diseminasi ini, sebenarnya bukan produk ya, bukan hasil anak itu iya, tapi cenderung proses ya, dan ke karakter yang diutamakan. Jadi Pak Farisal juga atau Bapak Ibu guru nanti bisa mengadopsi juga dari dimensi-dimensi dan elemen ya yang di profil pelajar Pancasila itu, karena kaitannya dengan karakter ya. Jadi cenderung sangat bagus karena saling keterkaitan. Di situ Bapak nanti bisa masuk ke sub elemen kerjasama sebagai indikatornya ya, kerjasama, terus kemudian saling ketergantungan positif ya, saling ketergantungan positif, kemudian koordinasi sosial, dan nanti tinggal kita buat rubrik penilaiannya ya. Jadi anak sudah mencapai ini, sudah mencapai ini, sudah mencapai ini. Mungkin itu kan kadang kekurangan kita itu niat sudah sangat banyak ya, ini sudah sangat bagus ya, kami sepenuhnya mendukung dan saling mendukung lah, karena untuk generasi penerus kita, kalau tidak kita kawal takutnya bukan ke arah-arah yang berbahaya untuk generasi kita. Sebelumnya saya mendukung dan kita juga mendukung ya Bapak Ibu. Untuk kebaikan itu, kebaikan karakter, untuk kebaikan generasi penerus kita. Terima kasih. Aku yes. Kita semua ya sangat mendukung Pak. Semangat guys. Oke, matur suwun. Terima kasih sekali atas dukungan, saran dan masukannya. Mohon maaf, ada lagi? Ya, ini refleksi PSSI ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, skuad senior ya, divisi utama. Jadi tempo hari ikon legendaris pemain atau atlet profesional kita Bapak Pamungkas itu bertutur bahwa kita sudah mengalami fase yang sangat revolusioner. Ya, Sinteyong ST itu kan sebenarnya pelatih-pelatih yang lain juga sama, ya, seperti yang sudah gitu. Tapi kenapa sudah berkali-kali kalah tim kita itu kok masih dipakai saja? Nah itu tataran mungkin tadi dikatakan oleh Pak Faisal, itu hanya itu kan profesional, bakat itu klub mungkin. Nah ini yang menjadi tetesan yang kita cermati dari fenomena profesionalitas kita di atas sana. Itu jelas keberlanjutan sebenarnya dikatakan terakhir itu Pak Hasan. Di situ juga ada afiliasi ya. Semuanya karakter, memang di sekolah itu karakternya, prosesnya. Kenapa kok Sinteyong itu bisa dilulukan dan dirindukan selalu dan tidak dieliminasi gitu. Bahkan oleh pemerintah sih gampang sekali cutak kalau misalnya gagal. Tapi kenapa Indonesia seperti udah afiliasi tadi benar nggak jelas? Karena mungkin ada paling sedikit ada dua. Sinteyong berasal dari
sumbernya betul drakor. Nah ini Korea, banyak sekali anak muda kita itu terbius dan tergambar dengan budaya yang tadinya India sentris ke Korea sentris. Nah, itu kita udah familiar dengan Korea, Sintayong dialah dari Korea. Yang kedua itu kita punya satu namanya itu perbanding. Korea kan nggak ada tuh di dalam klub itu tuh. Jadi kita punya pembanding. Kita nggak terpengaruh oleh klub yang memang dari pelatihnya itu Korea kan kita nggak pernah main dengan Korea karena pelatihnya kan nggak hanya melatih timnya kan nggak kita paring gitu atau kita lawan. Jadi intinya Jepang, Cina itu ada. Jepang itu bisa mengalahkan Cina, Cina juga mengalahkan kita. Tapi kenapa kita tidak pernah ketemu Korea gitu ya? Kita tidak pernah, Koreanya sudah jadi pelatih kita itu misalnya. Nah ini menjadi berarti tidak tergantung pada pelatih. Siapapun pelatihnya, kalau kita masih include budaya kita terapkan karakternya, misalnya tadi kan betul kata Pak Hasan yang afiliasi dengan orang tua masyarakat sekitar. Saya sudah bicara dengan Mas Noval itu, Mas Noval dengan klub Galih Putra FC itu kan setiap jam 4 pasti kalau ada bolanya itu main, kalau ada kegiatan dan ada bolanya main, ada kesempatan. Nah itu berarti sebelumnya bisa kan kita memakai lapangan atau tempat yang sama. Boleh Pak. Nah misalnya sparring di mana? Silahkan Pak, kami siap untuk sparring dengan klub sepak bola manapun. Oke, nah ini aset kita juga dari pemuda yang sudah semi profesional ya. Saya menyebutnya semi profesional karena mereka tidak dibayar, tidak digaji itu dari Putra FC. Nah, jadi saya mungkin banyak tanggapan saja. Ini kita lanjutkan bersama. Mari kita dukung rekan kita. Nanti saya sampaikan kepada beliau penanggung jawab kegiatan di sekolah kita, Bapak Sekolah Pak Profesor DPPD mengenai semangat giroh dan mungkin program yang jelas kita bisa mendukung supportnya dari ekstrakurikuler baru. Ekstrakurikuler baru karena memang sebelumnya hanya sifatnya itu permainan di intrakurikuler atau belajar dari sekolah, ini ekstrakurikuler. Ya, saya cukup siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo, matur mulai. Cukup. Ya, mau terus sangat tadi saran masukan jadi lebih banyak gambaran untuk penanganan yang akan datang. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu ya tentang pemaparan diseminasi hari ini ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk acara yang selanjutnya adalah penutup. Tapi sebelum acara ini kami tutup, apabila saya dalam membawakan acara banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari